Dan sebenarnya apa yang kami lakukan sebenarnya itu adalah ya bisa dibilang serawung untuk nambah konco juga bisa, tetapi kami lebih kepada bagaimana sebenarnya mengajak khayalak ramai, terutama anak-anak muda itu untuk mencintai masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk merapat di Masjid Al-Abror di Kaliurang Timur ya Pak ya ini ya. Kaliurang Timur, Hargo Binangun, Pakem. Sholawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal indahnya Islam, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mohon izin kepada Pak Farhan, kepada para jamaah Masjid Al-Abror untuk saya nderek memperkenalkan diri, mewakili memperkenalkan PSG niku napa niku. Kalau seingat saya kita sudah paling tidak 2 kali nggih Pak Farhan ke sini nggih. Yang pertama ya kegiatan subuh rutin biasa, yang ini agak istimewa lah, enggak agak istimewa karena bertempat tinggal acaranya ada di Masjid Al-Abror di Kaliurang. Kemudian menginjak kegiatan kami itu kebetulan sudah 8 tahun. Terus kita mulai itu tahun 2017, 27 Juli 2017. Terus kan nanti 27 Juli ini kita menginjak 8 tahun. Kalau disebutnya sewindu lah istilahnya begitu. Kemudian sebenarnya kegiatan utama kami memang hanya kalau boleh dibilang ya safari dari masjid ke masjid. Kalau kata sebuah data, masjid di seputaran kota Jogja itu ada 14.000. Jadi 8.000 itu kalau nggak salah masjid, 6.000 itu musola. Jadi kita baru berapa persennya Pak Agus ya? 332 itu belum ada apa-apanya kan gitu. Dan cita-cita kami insya Allah kita bisa mengunjungi masjid-masjid itu semua. Kemudian kami bukan geng motor nih Bapak Ibu sedaya. Terus kalau panjenengan membayangkan kami kebetulan naik motor ya karena kami menggunakan motor itu untuk ke masjid kan itu. Kalau selama ini mungkin ada teman-teman yang punya Harley Davidson, ada yang punya Ducati, ada yang punya Suzuki Bandit dipakai untuk touring, ada yang punya Vespa. Ini yang punya Vespa lah protes ini guys. Ini jadi kami gunakan motor-motor yang bagus, mungkin juga ada yang cc kecil, cc besar, cc sedang, itu tidak hanya untuk pergi ke pasar, untuk pergi sekolah, untuk pergi bekerja, tetapi juga pergi ke masjid gitu. Kemudian siapa yang bisa bergabung dengan Biker Subuhan? Sebenarnya masyarakat umum, karena kami tidak membeda-bedakan merek cc motor, karena panjenengan sakit persani motornya macam-macam, cc-nya juga macam-macam. Cuma kebetulan saja kami berangkat dari orang-orang yang memang suka hobi naik motor kan. Kemudian kok dipilih, kenapa kok motor-motoran terus subuhan kan gitu, kenapa kok nggak maghriban apa asaran atau duhuran kan gitu. Ya karena seperti kita ketahui, apa yang seperti disampaikan Pak Farhan Harim itu, salah satu tolak ukur keimanan seorang muslim itu adalah bangunnya dia di waktu pagi hari untuk sholat subuh kan itu. Jadi pernah dalam sebuah hadis itu sholat yang paling berat itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau kita berpikir kenapa sholat isya itu karena kita mungkin sehabis beraktivitas seharian,
kemudian kita mungkin capek, nah itu untuk berangkat ke masjid juga agak berat. Terus kemudian yang paling berat, yang terberat adalah subuh, karena kita tidur kan gitu, habis tidur bangun, kemudian kita terus ambil air wudhu, dan biasanya sholat subuh itu kan dingin ya, lebih dingin daripada sholat-sholat yang lain, apalagi di musim kemarau. Tetapi mengingat hadis, beberapa hadis yang disebutkan tentang fadilah sholat subuh, yang salah satunya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya atau kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang punya tanah banyak, yang punya uang miliaran, triliunan, itu tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu baru sebelum sholat subuhnya, belum sholat subuhnya sendiri. Jadi sangat luar biasa. Dan sebenarnya apa yang kami lakukan sebenarnya itu adalah ya bisa dibilang serawung, untuk nambah konco juga bisa, tetapi kami lebih kepada bagaimana sebenarnya mengajak khayalak ramai, terutama anak-anak muda itu untuk mencintai masjid kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mersani di medsos itu ya, ajakan untuk judi online, ajakan untuk beli minuman keras, ajakan untuk bermaksiat itu banyak sekali. Jadi katakanlah kalau yang perbuatan maksiat aja terang-terangan disiarkan di media sosial, dipasang pamflet di mana-mana, kenapa yang subuhan tidak kan itu. Jadi kemudian kita berinisiatif setiap subuh sebelum kita menuju ke masjid itu mungkin seminggu sebelumnya, atau biasanya kalau subuhannya hari Sabtu, kemudian kita hari Rebu atau Kamis itu mengeluarkan flyer kan gitu. Kami sengaja mengeluarkan itu sehingga harapannya banyak anak-anak muda itu yang mengakses Instagram, Facebook, kemudian mengakses TikTok atau mengakses yang lain sehingga tertarik. Banyak para jamaah yang bertambah itu saya tanya, tahu BSC dari mana? Dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok, seperti itu. Karena zamannya ya sekarang zaman seperti ini. Pada waktu dulu mungkin telepon itu pakai digital, yang nomor itu tidak pernah tahu wajahnya. Sekarang kita telepon video call, tahu wajahnya di depan kita. Jadi kita gunakan medsos itu untuk berdakwah juga kan. Kemudian di samping kita kegiatan dari sholat subuh berjemaah, kita juga melakukan kegiatan sosial dan seperti dropping air besi, kemudian menggalang dana untuk Palestina, kemudian juga kita menggalang dana untuk menyumbang panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sakit aturaken karena kurang bijaksana apabila saya berpanjang lebar. Demikian yang sakit saya aturaken. Cuma kami bermatur nuwun sangat atas penerimaannya di Masjid Al Abror. Tidak ada yang kurang. Kalau tadi Pak Farhan minta maaf sekiranya ada yang kurang, ya kita minta maaf juga sekiranya ada adab kami, ada adab anggota kami yang mungkin dalam bertutur kata, dalam bersikap itu tidak berkenan di hati Bapak Ibu sedaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.